Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 9, yaitu teks melakukan percobaan. Nah, apakah kalian sudah paham apa yang dimaksud teks laporan percobaan? Kalau belum, mari kita simak video berikut ini. Teks melakukan percobaan. Apa yang dimaksud teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah hasil dari sebuah percobaan yang telah dilakukan yang dimuat dalam bentuk laporan. Teks laporan dapat ditemukan di buku referensi. Buku referensi yang dimaksud seperti ensiklopedia, dokumen, buku panduan laporan eksperimen, dan presentasi kelompok peneliti. Tujuan teks laporan percobaan yaitu mengklasifikasi, mendeskripsikan atau menggambarkan dan memberi informasi faktual. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, melakukan hasil percobaan. Yang kedua, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang ketiga, memaparkan bahan dan alat. Yang keempat, memaparkan kesimpulan hasil percobaan berdasarkan analisis terhadap data hasil pengamatan. Struktur teks laporan percobaan atau susunan teks laporan percobaan. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, bahan dan alat. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Yang kelima, hasil percobaan. Yang keenam, kesimpulan. Cara membuat teks laporan percobaan. Menulis struktur teks laporan percobaan. Langkah pertama, membuat struktur teks laporan percobaan terlebih dahulu. Langkah ini dapat dimulai dari menulis judul, tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, dan langkah awal hingga akhir percobaan. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Langkah kedua, setelah menyelesaikan kerangka tadi, kemudian kembangkanlah menjadi sebuah teks. Jangan lupa juga untuk memerhatikan kaidah kebahasaannya yang digunakan supaya teks percobaan mudah dipahami oleh pembaca. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan atau aturan kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Berikut contoh teks laporan percobaan. Membuat slim tanpa boraks. Tujuan dari pembuatan slim tanpa boraks ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Cara membuat slim ini cukup mudah sekali serta tidak memakan banyak biaya. Alat dan bahan: lem povinal secukupnya, deterjen bubuk secukupnya, deterjen cair secukupnya, pembersih lantai secukupnya, air secukupnya, alat pengaduk, mixer, sendok,
atau tangan, wadah tempat SLIM, baskom atau yang lainnya. Langkah-langkah: mula-mula campurkan terlebih dahulu lem Fobinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah SLIM. Campuran ini disebut dengan aktivator. Aduklah campuran tersebut sampai merata, kemudian tambahkan lem Fobinal ke dalam campuran aktivator. Aduk lagi hingga struktur atau bentuknya menggumpal. Masukkan ke dalam freezer selama 5-10 menit. Setelah itu, keluarkan adonan tersebut dari freezer. Aduk lagi sampai bisa dimainkan. SLIM tanpa boraks pun sudah dapat dimainkan. Hasil: setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai SLIM yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Saat ini, SLIM tanpa boraks sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Kesimpulan: dengan membuat sendiri SLIM tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, SLIM tanpa boraks ini biaya cukup murah dan terjangkau. SLIM ini juga aman apabila terkena kulit sebab tidak mengandung boraks. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi teks melakukan percobaan. Nah, setelah melihat video ini, tentu kalian sudah paham dan bahkan pernah kalian melakukan suatu percobaan, misalnya di dalam pelajaran IPA mengamati tentang hewan dan tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Dan itulah termasuk suatu percobaan. Dan di dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, kalian diajak untuk memahami suatu teks percobaan supaya ketika melakukan suatu percobaan kalian dapat membuat suatu teks percobaan tentang percobaan yang dilakukan tersebut. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.